Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahroji sebagai guru SD Negeri Purwosari, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Saya di sini akan melaksanakan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu diubah. Aksi nyata ini sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan pelatihan implementasi kurikulum merdeka. Baiklah, kita mulai pemaparan mengenai kenapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya marilah kita ikuti apa itu kurikulum. Kurikulum dapat diartikan yang pertama, keseluruhan pengalaman belajar murid. Yang kedua, titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dan yang ketiga, sebagai jantung pendidikan. Selanjutnya, ada 4 komponen dalam kurikulum. Menurut Ralph Taylor tentang The Basic Principle of Curriculum, 4 komponen dalam kurikulum adalah yang pertama, memuat tujuan. Kemudian yang kedua, memuat konten. Dan yang ketiga, metode atau cara. Sedangkan yang keempat adalah evaluasi. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama, untuk mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, kita tahu murid-murid kita sekarang ini hidup di zaman di mana teknologi semakin canggih. Kita sebagai seorang guru harus selalu mengembangkan diri mengikuti perkembangan zaman. Begitu pula kurikulum yang diterapkan di sekolah, kita hendaknya kurikulum yang sesuai dengan zaman saat ini. Dengan kata lain, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu dirubah? Ada isi kekinian yang saat ini sedang panas dibicarakan. Yang pertama, adanya perubahan iklim global. Yang kedua, teknologi digital. Yang ketiga, industri multinasional. Sedangkan yang keempat adalah transformasi budaya. Selanjutnya, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka masa kini, masa depan.
Ada 3 pilar pendidikan yang bisa menentukan keberhasilan daripada pendidikan anak. Yang pertama adalah peran orang tua murid. Orang tua murid menjadi faktor utama dalam pendidikan anak. Perannya sangat sentral dalam pendidikan di rumah. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat sekitar juga tidak kalah penting dalam mendukung pendidikan anak. Dan yang ketiga adalah sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal juga memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, pendapat. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, hasil belajar. Dan yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan murid. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Beberapa hal yang mengharuskan satuan pendidikan mengadaptasi kurikulum yang ditentukan pemerintah adalah: yang pertama, konteks satuan pendidikan yang beragam. Yang kedua, keadaan sekolah dan lingkungan sekitar yang berbeda. Yang ketiga, murid yang berbeda-beda. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSOSP. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid. Bentuk adaptasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan murid itulah yang disebut kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang lebih layak dikenal dengan istilah KOSP. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah struktur kurikulum. Kemudian yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, capaian pembelajaran. Sehingga dengan demikian harus mengintegrasi visi sekolah dalam KOSP. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan, guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Sekian paparan yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.